anak di planet manapun diketemuin, ya balik lagi tugasnya jadi tukang bersih-bersih. Gitu, tapi ya nggak apa-apa, saya menikmati peran saya kok. Anak semakin ada itu menjadi bestie nggak sih tante? Hah? Anak semakin beranjak dewasa menjadi bestie juga nggak sih sama tante? Harus dong, harus. Pokoknya intinya lagi tidak mau mengajarkan. Namanya orang tua kan biasanya punya pola sendiri-sendiri dalam mendidik anak ya. Tapi prinsipnya kalau untuk saya sendiri sih, kalau kita bisa berdamai dengan anak, prinsipnya untuk saya pun juga saya mendidik anak saya menyesuaikan dengan usianya. Karena nggak mungkin. Saya pernah mengalami usia seperti dia, tapi dia belum mengalami usia seperti saya. Jadi saya nggak bisa juga memaksakan pikiran saya, tapi setidak-tidaknya saya bisa berkomunikasi dengan cara yang baik, yaitu tadi karena patokannya dengan menyesuaikan dengan usianya. Saya mencoba saya tuh seolah-olah seumuran dia, jadi saya bisa mencoba untuk balance lah. Ya bohong banget, nggak ada perseteruan, nggak ada pertengkaran, itu nggak sah, bukan anak sama orang tua namanya ya. Tapi ya saya nikmatin prosesnya, karena kadang-kadang kita kalau lagi marah-marah sama anak saya jadi kayak inget, oh berarti mak gue dulu begini gitu. Tapi anak jadi mandiri juga sekarang, juga ngerti gimana sih jadinya. Ya mandiri ya otomatis lah ya, tapi kan untuk saya untungnya hubungan antara anak saya dengan orang tuanya sangat-sangat dekat dan kita tuh sangat-sangat terbuka. Terlebih dari kecil saya tuh selalu menanamkan sama dia, begitu dia megang gadget pun, once orang tuanya WhatsApp dia harus jawab. Kalau semuanya enggak, saya cabut gadgetnya. Jadi itu masih di mindsetnya dia masih kuat. Berarti komunikasi paling utama ya. Harus. Apa sih yang paling dibawelin ya? Kenapa? Apa yang paling dibawelin sama Ya kalau saya sih karena anak perempuan ya, jadi saya lebih menekankan kepada dia harus pintar menekan. Itu aja sih yang basic-basic aja. Kalau bergaul saya meminta ke anak saya untuk tidak memberi batasan bergaul. Yang penting dia ada filter itu aja. Karena balik lagi filternya ya tergantung. Kan gini, kita menyekolahkan anak ya. Berarti kan kita mempercayakan pendidikan itu sama guru. Tapi begitu di rumah saya pikir pendidikan anak itu udah dibalikin ke tugasnya kepada orang tua. Jadi saya mencoba untuk lebih lebih modern aja pikirannya, nggak mau takut gitu. Karena 100% kita akan mempercayakan kepada guru boleh, tapi pada saat di sekolah. Tapi begitu di rumah ya itu udah job desk orang tua. Saya sih gitu. Jadi kalau apa yang terjadi misalkan ada yang salah, koreksinya gampang. Apakah dia di sekolah atau di rumah, that's it. Dia asalnya dari pendidikan apa tante? Dia ngambil business management. Udah sekolahnya semester berapa sekarang? Baru masuk ya, baru masuk ya. Kalau sekarang pun juga saya menganggap bahwa itu pilihan anak saya nggak pernah maksain. Jadi dia majornya pilih itu ya saya bebaskan kepada dia lah. At least itu hal yang membuat dia juga jadi bertanggung jawab dengan pilihan. Kalau sekarang masih adik kakak ya tante, tante udah awet muda. Amin. Adik kakak sama anak seperti apa sih tante? Nomor sepatu kamu berapa? Saya cuma nanya doang, sama nggak sama kaki saya gitu. Tetap aja, tapi repot gak sih di luar negeri kan anak kan jadinya semuanya mau sendiri. Kalau di sini kan ada ART, repot sendiri gak sih? Oh, Apa enggak. tetap aja masak juga di sana nontonnya? Saya kasih bocoran ya, anak saya dulu waktu SD aja, meskipun dia ada mbak di rumah apa segala macam, untuk dia pembelajaran pertama pada saat dia sekolah pulang, kalau semuanya sepatunya kotor dia harus cuci sendiri. Dimanja ya tante? Nggak dimanja Nggak, ya? jangan. Saya lumayan keras ke anak saya, sampai anak saya juga heran sama saya kenapa dia dididiknya terlalu keras. Tapi saya bilang ada saatnya mama tuh bisa keras bisa lembek, itu tergantung cuaca. Tante mungkin awet muda seperti apa? Ada rahasia awet mudanya apa sih? Harus menjaga kecantikan. Jadi gini, keponakan saya kan banyak yang seumuran anak saya, sepupuannya dia lah ya. Terus kita tuh hubungannya kan sangat-sangat dekat. Jadi kadang-kadang saya karena juga mau jagain anak saya, otomatis kan saya harus pinjel gitu. Ya udah mungkin itulah kadang-kadang ikut-ikut ketawa-ketawa, ikut dengar pembicaraan mereka tanpa memaksakan untuk saya jadi muda loh ya, kan harus sadar diri juga ada tuir say gitu ya. Ya udah sih. Perawatan apa sih tante? Kalau dari luar dan dalam apa aja tante? Luar dari dalam, sebenarnya dari dalam dulu. Kalau kamu niatnya mau cantik, cantik itu bisa di-create. Tinggal kamu mau pakai modal apa enggak? Iya dong. Kalau semuanya pakai modal, ya iyalah, kan mesti beli skincare gitu kan. Terus mesti ya perawatan yang wajar-wajar aja. Kalau ada yang mau dirubah, ya itu hak semua.
orang terserah bebas gitu, tapi kalau saya lebih memilih saya mensyukuri apa yang saya punya gitu ya, bukan lagi mau pede kalau ya lumayan lah bagus gitu ya. Terus kalau dari dalam menurut saya positive thinking aja jadi orang. Terus kalau seumpamanya ditanya gak pusing sama Mbak Neti, bodoh amat, gak kenal gitu. Lagi justru itu justru happinessnya mereka seperti itu, kita hormatin aja gitu. Kita mau tanggepin yang menurut saya tuh ya benefitnya apa untuk dia gitu, tapi kalau untuk saya kadang-kadang ada benefit yang saya ambil maksudnya dari side positifnya. Oh dia ngomong seperti ini, oh bener gak sih, ada bahan koreksi untuk saya dan sih. Agak kayak ngangkat makan kayak gula tepung gitu kan tante. Saya kebetulan udah manis kayak gula, jadi saya nggak batasin, saya jarang makan gula. Memang rada nggak suka yang manis-manis, sukanya yang asin-asin. Tapi ya disesuaikan umur sekarang tuh pakai gula itu. Pokoknya intinya saya sedang menikmati peran saya sebagai orang tua, sebagai ibu, terus sama sebagai petani. Nah itu mungkin Kenapa petani tante? Kenapa mau jadi petani aja terus kenapa tante di masa tua nanti? ya kan sekarang maksud saya ya, saya kan sekarang udah dikategorikan memberikan kesempatan lah ya, udah waktunya memberikan yang muda-muda, talent baru yang lebih bagus, yang lebih cantik, yang lebih pokoknya yang lebih-lebih lah. Intinya itu pun juga sudah pernah saya jalanin ya dulu ya, pikir balik di dunia entertain. Nah sekarang ini saya mencoba meng-create entertain itu di pertanian. Justru sekarang saya lagi kepengen ngegenjot anak-anak muda untuk jadi petani, bahwa petani itu bisa jadi keren dengan jadi anak muda. Apalagi kan sekarang ya bisnis itu kan sudah bersentuhan dengan digital. Nah saya orangnya seneng belajar gitu. Jadi saya nggak peduli ilmu tuh, kadang-kadang kita nggak boleh underestimate. Bahkan yang muda pun bisa memiliki ilmu yang lebih dari orang yang dewasa, yang lebih tua gitu. Dan untuk saya ya saya nikmatin itu. Sekarang ini saya jadi petani. Saya petani melon, lemon, serai tuh semuanya. Nah, kenapa mau Saya jadi berteman sama matahari biar sehat. kenapa tante mau jadi petani? Kan berarti kan harus turun megang tangan. Emang gak hiji tante seorang Mayang Sari. Seorang Mayang Sari lewat sekali. Ingat, jangan lupa asal ya. Kamu makan beras itu asalnya ya ditanamnya ya, ada tanahnya juga, say. Ya, kata kuncinya mau happy, mau sehat, mau cantik. Jangan lupa asal. Sebagai healing juga kan